Terdengar ya suara saya Bapak Ibu? Oke. Nah, di sini ketika sudah itu salah satu fitur yang bisa kita gunakan, mungkin salah satunya untuk membangun persepsi siswa. Selanjutnya, mungkin Bapak Ibu guru bisa jika ingin melanjutkan dengan menggunakan presentasi, mungkin lewat slide atau menunjukkan gambar, lalu menjelaskan. Ini saya akan mengunggah presentasi. Ini perlu saya share screen Pak Rizal. Oke, saya akan meng-share terkait fitur dari guru ya, fitur dari guru. Oke, di layar akan seperti ini yang terlihat Bapak Ibu. Jadi di layar ada tanda plus di pojok kiri bawah. Ada mulai polling ini yang tadi digunakan untuk membuat pilihan-pilihan yang awal tadi. Terus kalau Bapak Ibu mau mengunggah presentasi, lalu klik seperti ini. Silakan upload berkas yang ingin diberikan, atau ingin menayangkan gambar, menayangkan PPT, menayangkan Word, dan segala macam. Uploadnya lewat sini. Misalnya saya upload contoh gambar gini ya. Lalu di-upload. Nah, di sini nanti akan muncul, memang butuh proses loading dulu, nanti di semua layarnya siswa juga akan muncul gambar ini. Oke, terlihat ya gambarnya? Gambar siswa, gambar anak ganteng. Suaranya kumat lagi. Tumpuk-tumpuk, kok iso ya? Hah? Sudah enggak? Tapi ini saya dicek Pak Mirza kok enggak ya? Cek. Cek. Oke. Sudah suaranya ya? Oke. Nah, di sini Bapak Ibu guru ketika ingin menampilkan gambar, slide, dan berbagai macam bisa lewat plus lalu unggah suatu presentasi. Ini saya munculkan gambar. Ini dianggap saja misalnya sebagai gambar empon-empon ya. Mau nggak nyiap empon-empon. Oke anak-anak, ini adalah salah satu contoh empon-empon. Oke, sekarang bisa dilihat. Ini ada banyak macam empon-empon. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Ada yang ketawa. Jadi nanti di gambar ini, dari slide dan gambar yang ditampilkan, Bapak Ibu guru bisa juga sambil mungkin mau menandai atau mencoret-coret. Oke anak-anak, yang ini, sebentar. Pensilnya ditayangkan dulu. Nah, oke anak-anak, yang ini empon-empon namanya apa ya? Oke, misalnya di sini silakan direspon di chat. Silakan di chat, misalnya mau jawab, mungkin ada yang jawab, oh itu lengkuas, nah gitu. Oke, benar semuanya. Oke, terus kalau yang ini namanya apa? Gitu. Jadi ada interaktif, jadi papannya bisa digunakan semaksimal mungkin seperti itu. Oke, di sini saya kembalikan lagi. Saya kalau mau di stop tampilan slide-nya, tinggal kembali lagi ke plus, lalu unggah suatu presentasinya di sini dihapus. Nah, yang default-nya dinyalakan lagi supaya papan slide-nya kembali menyala seperti tadi. Sampai di sini cukup paham ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Ye. Ngeklik pensil, ini di sini Bu Neneng. Di layar
Kalau di siswa enggak ada, Bu, karena yang bisa coret-coret saat ini hanya admin saja atau guru. Begitu. Heeh. Iya, heeh, heeh. Nah, karena sekarang saya sebagai guru, jadi hanya saya yang bisa mengoperasikan semua fitur-fitur yang ada di kelas Maya ini. Di sini sebenarnya guru bisa juga membuka akses tulisan untuk semua siswa. Jadi kalau dilihat di layar Zoom, di share screen saya yang di Zoom, untuk menampilkan pensil ada di bagian sebelah sini, ada bagian macam-macamnya di sini. Kalau mau membuka akses tulis untuk semua siswa, di bagian bawah ini ada pilihan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, pokoknya bawah sendiri. Ini diklik. Nah, ketika diklik, Bapak Ibu semua sebagai siswa bisa mengakses layar. Dan setiap pointer sudah menunjukkan namanya masing-masing. Jadi semua bisa menulis, semua bisa melihat, termasuk saya. Oh, anak ini lagi menulis. Oh, Pak Chandra nulis huruf A. Terus ada lagi yang coret-coret. Oke, Mas Midra juga coret-coret. Oke, Ustadz Zahiri juga coret-coret. Jadi semua bisa ikut dalam berinteraksi secara tulisan di tayangan gambar. Misalnya tadi pon-pon. Loh Bu, pon-ponnya yang di sini kok gini sih? Ini bukan ini Bu, misalnya seperti itu. Oke. Ini saya nyalakan. Kalau saya matikan, otomatis sudah tidak bisa menulis lagi. Nah, ini ketika saya matikan, otomatis sudah tidak bisa nulis lagi. Nah, saya akan menghapusnya. Iya. Oke, ini tampilan dari saya pun, dari saya sebagai guru dan dari Bapak Ibu sebagai siswa, kan slide-nya berbunyi welcome to Big Blue Button. Ini adalah slide pertama. Tampilannya memang selalu begitu. Jika Bapak Ibu guru nanti membutuhkan slide baru kosongan, silakan saja digeser. Ada tanda panah ke kanan, ini kosong, kosong. Jadi papannya istilahnya banyak. Begitu. Oke, sampai di sini cukup paham? Ada yang mau ditanyakan? Untuk fitur upload presentasi? Nggak ada, nggih? Ya? Gimana? Nampilkan foto? Nampilkan foto? Oh iya, lihatnya di laptop ya. Nggih. Pak Chandra sekarang di Zoom ya? Nggih, di plus ini Pak Chandra, diklik. Ada pilihan mulai polling yang tadi saya gunakan, yang ada laos, lengkuas, sama susu. Nah, yang kedua ini untuk unggah presentasi. Diklik, lalu dipilih berkasnya yang mau diambil. Mau PowerPoint atau bisa semuanya di sini. Di open, lalu diunggah di bagian atasnya ini. Gitu. Jadi nanti ketika diunggah otomatis langsung keluar gambarnya. Kalau mau mengembalikan ke slide tadi, slide kosongan, masuk lagi ke tanda plus juga, masuk ke presentasi, ininya dihapus, defaultnya dikembalikan lagi, konfirmasi. Jadi nanti otomatis dia akan kembali lagi seperti slide semula, begitu. Polling, kalau polling ini yang plus, paling atas sendiri. Nah, kalau saran saya, supaya lebih enak pakai yang customize atau bahasa Indonesianya di sini sih pemungutan suara ubahan. Ini. Nah, di sini bisa diisikan Laos, terus pilihan lainnya apa? Terus di sini susu, terus nanti mulai pemungutan suara ubahan. Coba saya tampilkan lagi. Nah, ketika seperti ini, di sebelah kirinya Pak Chandra di layar guru ini nanti akan ada tulisan menunggu respon. Satu dari semua anak yang ada dalam kelas. Gitu nggih. Jadi berjalan terus kan pollingnya itu nggih. Berjalan terus sambil menunggu siswa, atau kalau memang dirasa sebagian besar siswa sudah membalas dan ingin segera ditampilkan, tidak apa-apa. Misal ini biar cepat, saya langsung umumkan hasil pemungutan suara. Oke, otomatis muncul di layar seperti ini. Oke, tadi sudah beberapa anak menjawab polling, jawabannya seperti apa? Pilihannya seperti ini, seperti ini. Untuk instruksinya,
memang kita masih manual Pak Chandra, jadi kita yang bilang sendiri. Oke, Pak Chandra sudah memberikan 3 pilihan itu. Silakan coba sekarang dipilih. Dari 3 kata itu mana yang bukan gitu. Jadi kayak gitu. Oke. Dalam? Kurang keras suaranya Pak Chandra. Kurang keras. Suaranya Pak Chandra kurang keras. Bingung? Bingung di mana Pak Chandra? Kok di sini enggak ada ya? Enggak tahu. Suaranya double-double katanya aku. Oke, lanjut ya. Sudah, kan oh, Pak Chandra sudah. Di buttonnya mati. Zoom nyata yang nyala. Oke. Selanjutnya ada lagi pilihannya kalau tadi polling sudah. Presentasi sudah, presentasi slide, gambar sudah. Ini juga bisa menampilkan video. Mau share link video juga bisa. Pilihannya ada di plus, lalu pilihan terakhir sendiri berbagi video. Ini diklik. Nah, empon. Oke. Sebentar. Oke, ini misalnya salah satu contoh ambil dari YouTube, di copy, di paste. Nah, ketika tombol ini diklik berbagi video baru, otomatis video langsung dimulai. Oke anak-anak, Ibu akan berbagi video terkait empon-empon. Ayo kita saksikan bersama. Gitu. Terus berbagi video. Oke, jadi kayak gini. Oke, kita saksikan bersama-sama ya. Kalau ada kata-kata penting yang perlu dicatat, silahkan dicatat. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, kalau sudah, kalau mau dihapus lagi tampilannya, klik plus lagi, berhenti membagian video. Oke, otomatis akan kembali seperti ini. Oke, begitu ya. Sampai di sini sudah cukup paham? Ada yang ingin ditanyakan? Pak Chandra, Pak Saiful, Bu Neneng, Pak Heri, sudah? Oke, oke dulu ya. Oke dulu. Oke, selanjutnya setelah ini ada fitur lain. Gimana kalau misalnya kita mau bikin kelompok maya? Bisa atau tidak? Bisa. Jadi di dalam kelas maya ini ada misalnya ada 35 anak, Bapak Ibu guru mau membagi semua siswa di kelas maya ke dalam beberapa kelompok, itu bisa. Kelola pengguna, lalu ada dibuat ruang pecahan atau bahasa Inggrisnya nanti make room apa gitu. Buat ruang pecahan seperti ini. Oke, saya coba buat 2 ruangan ya, dengan durasi 2 menit. 3 menit. Ini waktunya tidak terbatas, nanti biasanya bisa disesuaikan. Nah, ini tugaskan acak. Oke. Di sini saya coba tugaskan acak, dalam artian siswa bisa memilih ingin masuk ke kelompok yang mana. Oke, tugaskan acak itu maksudnya apa, Pak? Oh ya. Ini diklik berarti. Saya tadi kayaknya nggak ngeklik ya, Bu. Nggak pakai ngeklik itu deh, masuk nama. Hah? Oke, siap, paham. Oke, ini saya buat seperti ini, bisa diatur.
bisa tugaskan, kalau diklik tugaskan acak, otomatis semua anak masuk ke dalam kelompok dan itu sudah diacak oleh sistem. Tapi kalau Bapak Ibu guru mengatur sendiri, tidak apa-apa, tinggal di-drag aja namanya, dipindah-pindah sesuai dengan kelompok yang diinginkan untuk susunan-susunannya. Kalau sudah, ini saya buat kelompoknya. Kenapa? Rahayu coba saya masukkan, sudah. Oke, saya buat. Nanti otomatis di tampilan layar masing-masing siswa akan berbunyi join room. Oke, Pak Rizal akan share screen sebagai siswa. Oke, nah ini laman ketika guru sudah membuka ruang diskusi untuk kelompok masing-masing. Siswa tinggal klik join room. Ketika sudah join room, masuk, klik. Jangan lupa mikrofonnya dinyalakan. Halo. Oke, yes. Nah, di atas ruang diskusi masing-masing kelompok sudah ada breakout room time remaining. Ada warna biru muda di atas itu, waktunya berjalan. Ini sekarang gurunya lagi nyeting ruang diskusi hanya 2 menit. Oke, anak-anak, waktu 2 menit sudah berjalan. Silakan kalian diskusikan materi tersebut. Silakan dicatatkan. Nanti ketua kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ketika waktu sudah habis, ruang diskusi otomatis tertutup dan kembali lagi ke kelas utama. Seperti itu. Di grup. Bu Neneng sudah bisa masuk grup ya? Grup 1 ada Pak Chandra sama Saderi. Grup 2 ada Pak Rizal, Pak Saiful sama Bu Rahayu. Berarti memang yang tidak masuk ke grup Bu Neneng. Nah, tadi keluar ya Bu Neneng ya? Keluar lagi berarti. Oke, waktunya tinggal sekian detik. Nanti otomatis ketika waktu habis, semua siswa akan kembali ke kelas utama lagi. Apa? Baik, ya, semuanya balas chattingnya. Iya. Ya enggak? Pak. Oh ya? Enggak. Oke. Ruang diskusi sudah berakhir. Otomatis semua siswa tadi yang masuk ke kelas maya kelompok sekarang lagi loading untuk masuk ke kelas utama lagi. Hah? Iya, masih terus presentasi kan. Oke, sudah kembali lagi ya semuanya ya. Oke, anak-anak semua sudah kembali ya ke kelas utama. Anak saya mau lihat siswa nih, Rek. Belel. Ya, Pak Chandra tadi sudah masuk ya, sudah bisa interaksi ya di kelompoknya ya. Oke. Suara masuk, oke cek.
Iya, karena Zoom sama ini kelas mayanya. Oke, sudah ya. Sekarang kita coba. Sekarang saya coba dengan kapan jam kasih. Meneneng. Oke. Oke, anak-anak semuanya sudah kembali ke ruang utama. Suaranya berebut-berebut nggak? Kenapa ya? Nggak usah mic. Oke. Cek. Lebih parah. Nah, terus yang Terus ya lah. Cek. Oh, ternyata dari aku. Ibu batanku harus ini. Oh, sama itu. Ibu batannya. Sebentar nggih, Bapak Ibu. Cek. Berarti berebutnya bukan dari. Saya. Oke. Cek. Masuk ya suara saya? Nyalain mood dulu aja. Sudah. Mana? Yang Zoom lah. Gila. Nah, betul. Ini tahu maksudnya. Itu mic, itu audio bukan mic. Lah iya aku bingung tadi jangan bilang mic pusing mic itu tak matikan. Ayo. Next selanjutnya orang gemak kalau Oke, saya mau coba untuk mempresentasikan. Yang pertama, saya akan mencoba menunjuk siswa untuk mempresentasikan hasilnya. Yang kedua, saya pengen lihat kalau ada siswa yang ingin mempresentasikan hasilnya dalam artian raise hand. Coba saya, oke. Nak Chandra, silahkan dipresentasikan hasil diskusinya tadi dengan kelompok. Oke. Nah, sekarang kendali moderator ada di Pak Chandra, karena tadi gurunya meminta siswa Chandra untuk mempresentasikan hasilnya. Sekarang silakan siswa Chandra untuk mencoba mempresentasikan hasilnya. Klik plus, terus unggah presentasi. Asal upload aja Pak, terserah yang mana. Gimana? Oke. Ini yang share screen kan jenengan kan ya? Oh. Jadinya gimana? Aku nggak bisa dengar suaranya Pak Chandra.
Caranya dari itu, Bu. Pak Chandra unmutan dulu. Bentar. Mau ngapain dia? Saya ada yang raise hand. Yang raise hand silakan mencoba. Adrian Redias raise hand. Saya kasihkan moderatornya ke Adrian. Jadikan penyaji. Oke. Silakan tampilkan hasilnya. Upload. Matikan Bu, suara matikan. Oke, cara untuk siswa ketika presentasi, ini tinggal plus, upload presentasi. Nah, ini siapa ini? Oke, terus kita upload. Empon. Nah, itu. Nah, upload di sini macam-macam, bisa PowerPoint, bisa gambar atau yang lainnya. Bisa PDF. Kita upload, jangan lupa kita upload. Nah, tunggu sebentar. Nah, akan tampil di sini. Nah, itu tampilan dari apa namanya? Siswa. Presentasi siswa. Suca. Nah, bisa sharing di sini. Ini. Apa Ibu? Lengkuas ya? Lengkuas. Tekan type. Belum ngetik. Sadari. Nah, wes langsung jalan sekarang. Oke. Ambil alih langsung, ambil alih. Ambil alih. Ini ketika Priswa sudah selesai presentasi, saya langsung ambil alih, bisa. Kalau Bapak Ibu lewat layar Zoom-nya, saya pencet aksi, jadi penyaji. Ini otomatis saya mengambil kendali lagi seperti awal. Nah, ini di layar masih terlihat ada yang menunjuk pointernya. Saya klik di bagian bawah, matikan papan tulis multi pengguna ini. Nah, ketika begini otomatis sudah tidak ada yang bisa coret-coret lagi. Ayo, mau coret-coret? Coret-coret ya? Oh, silakan. Ayo, ojo nenek pokoknya coret-coret stop. Sudah selesai. Ruwet. Oke, ini saya hapus. Oke, nah di sini otomatis berarti sudah selesai terkait aktivitasnya. Jadi tadi secara singkat aktivitasnya adalah kita membuka kelas, lalu mencoba membangun persepsi siswa melalui polling itu tadi, lalu kita menjelaskan lewat presentasi, bisa presentasi gambar, PPT, terus kalau semisalnya masih ada, meskipun sebenarnya di halaman LMS ini kan sudah ada konten video yang diupload Bapak Ibu guru nggih. Tapi kalau di kelas mayanya ini masih ada video tambahan yang ditampilkan juga tidak apa-apa, dipersilakan. Terus tadi ada pembagian kelompok juga bisa dilakukan, disesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan, berapa menit. Terus ada fitur juga ketika kelas maya ada presentasi kelompok, misalnya yang jelas tidak bisa tampil bersamaan nggih.
untuk anunya. Jadi yang maksudnya yang mempresentasikan hanya satu orang saja. Jadi misalnya tadi dalam satu kelompok ada 3 anak, ketika presentasi masih tetap satu anak yang mempresentasikan. Gitu Pak Rizal. Oke. Setelah ini baru Bapak Ibu mulai menginstruksikan siswa-siswinya untuk ke halaman LMS ini. Nah, untuk ke halaman LMS ini. Di sini kan ada 2 tab nih, kelas maya dan LMS. Nah, biasanya untuk memandu terlebih dahulu, kelas mayanya tidak dimatikan dulu tidak apa-apa. Jadi dalam keadaan menyala seperti ini, Bapak Ibu guru membimbing anak-anak, mengarahkan anak-anak untuk membuka LMS dan menginstruksikan, misalnya oke anak-anak sekarang kembali ke tab course status, ke halaman LMS, silahkan klik tanda yang sudah selesai, lalu next unit. Nah, ketika next unit ini, oh ya, ini kalau misalnya nggak keluar gambarnya, Bapak Ibu tinggal meminta siswa untuk merefresh. Oke, nah di sini Bapak Ibu mengarahkan, jadi kelas maya tetap nyala untuk memandu anak-anak. Oke anak-anak, di pembelajaran lanjutan kalian akan mempelajari materi lagi terkait lebih dalam terkait materi yang tadi sudah disampaikan. Silakan kalian pahami materinya, ada videonya, lalu ada tugas-tugasnya seperti apa, lalu ada lembar kerjanya yang harus di-download dan cara pengerjaannya seperti apa. Nah, di sini selanjutnya untuk penjelasan tentang penugasan hingga skor, saya alihkan kembali ke Pak Rizal. Nah, ini supaya memudahkan, ini kelas mayanya sudah bisa diakhiri ya, supaya tidak bentrok sama Zoom-nya, ya Pak Rizal ya. Jadi semuanya bisa keluar dari kelas maya, nanti kalau memang belajar lagi, butuh belajar lagi, nanti akan disediakan waktunya. Silakan keluar dari kelas maya, lalu masuk diskusinya lewat Zoom lagi. Ini saya akan matikan kelas mayanya. Oke, tes. Masuk suaranya? Suaranya masuk? Oke. Nah, tadi siswa sudah diberikan oleh Ibu Guru jadwal PJJ-nya, sudah diberitahukan tentang tujuan pembelajarannya. Ibu Guru tadi sudah menyapa kita. Nah, setelah itu siswa melanjutkan ke pembelajarannya. Nah, setelah selesai, itu next unit. Nah, ketika sampai seperti ini, di-refresh saja. Oke. Nah, ini belum keluar, tak refresh dulu. Maaf, soalnya internetnya pakai internet 16. Oke. Nah, di sini ada pembelajaran 1 lanjutan. Nah, di sini kami minta kepada kan nanti Bapak Ibu Guru memberikan materi ke tim IT untuk dimasukkan ke dalam LMS. Nah, kenapa itu dilakukan? Karena kami tidak ingin membebani Bapak Ibu Guru mengenai skrip-skrip yang ada di sini, takutnya tambah tidak maksimal ya, tidak fokus untuk mengajar karena sibuk dengan tampilan video, sibuk dengan link atau hal-hal yang membuat pembelajaran terganggu. Nah, itu tujuannya. Terus kemudian yang kami minta ketika ada pembelajaran di LPP itu, kami minta di situ kalimat yang ditulis itu adalah kalimat yang sifatnya bukan kalimat berita. Misalnya kalimat berita seperti apa? Misalnya itu RPP nyel yang ditempel di sini, yang dikasihkan ke tim IT, maksudnya. Jadi di sini kata-katanya diusahakan kata-kata yang mengajak siswa untuk
mau belajar, untuk giat belajar, untuk senang untuk belajar seperti itu. Misalnya seperti ini, ayo amati, itu kan menumbuhkan siswa untuk bereksplorasi. Ayo kita amati video berikut dengan seksama. Dibandingkan dengan Bapak siswa membuka video dan memperhatikan video seperti itu. Kan kata-katanya kan baku gitu. Sehingga kata-kata LMS itu saya harapkan berbeda dengan kata-kata RPP. Ya, jadi kata-katanya berinteraktif, mengajak interaksi ke siswa seperti agar lebih nyaman dalam belajar. Nah, videonya kami harapkan untuk diupload ke YouTube dan linknya dikasihkan ke saya, itu agar tidak membebani server. Dan di sini saya sudah tambahkan H5P seperti HTML5 yang untuk presentasi sehingga lebih interaktif. Saya contohkan ini punya Bu Neneng. Jadi setiap video itu bisa ditambahkan fitur yang membuat interaksi siswa seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, siapa pematerinya akan muncul seperti itu. Kita diklik siapa namanya. Jadi memacu siswa untuk ke apa ya? Ya, konsentrasi terus berinteraksi dengan video. Oh, ini namanya Pak Chandra sepertinya. Wah, salah. Neneng. Oke, retry Neneng. Itu. Oke. Nah, ketika di oke akan melanjutkan videonya. Oke. Kita cepatkan di situ nanti. Nah, kan ada lagi presentasi lagi. Apa sih bahannya? Tadi kan Bu Neneng sudah menjelaskan bahannya apa aja. Kita klik bahannya ternyata apa ya? Kayaknya lengkuas sama bukan kayu manis sama jeruk nipis deh. Klik. Nah, berarti benar. Jadi siswa tidak lepas dengan videonya. Dan itu bisa dikasihkan nanti videonya ke ID, nanti pertanyaan apa-apa yang mau dimunculkan di video. Sehingga bisa pertanyaan soal juga bisa. Jadi soal ketika ada video, kemudian suruh di sini berhenti, terus ada soal, terus siswa menjawab juga bisa. Oke. Kita bisa tambahkan juga di sini madu. Apa itu madu? Nah, klik. Nah, bisa ambil seperti itu. Itu ya. Dan yang terakhir, ya, di sini ya. Nih. Oke, juga memberi penjelasan ke videonya guru sekitar. Nah, jahit, tumbar, juga penjelasan di situ. Tuh, kita klik penjelasannya. Oke, itu ya. Itu untuk add-on dari IT nanti ditambahkan seperti itu. Kita simpulkan. Apa? Pilih kesimpulan yang paling tepat. Kita dapat minum susu ditambah jahe agar tubuh menjadi sehat dan kuat. Salah. Susu campur kopi akan menjadi kopi susu. Oh, bukan. Ini. Oke. Betul. Seperti itu. Oke. Nah, di berikutnya sesuai dengan RPP RPP yang diberikan ke IT kemarin ada tentang ayo berlatih. Itu tugasnya menuliskan cara membuat minuman empon-empon, terus kemudian mempraktekkan membuat minuman empon-empon. Tugas belajarnya seperti itu. Langsung ke materi bawahnya. Ini formnya untuk diisi ya. Nah, formnya ini LK-nya. LK-nya seperti ini. Oke. Jadi kita ngunduh LK empon-emponnya. Open new tab, untuk kita save. Klik kanan, save page, empon-empon. Kita save. Oke. Di sini tertulis selesaikan tugas untuk menandai pembelajaran selesai. Kenapa ini ada? Karena siswa belum mengerjakan tugas. Tugas itu harus dikerjakan agar siswa bisa melanjutkan ke materi, ke unit berikutnya atau ke pembelajaran berikutnya. Maka siswa harus mengerjakan tugasnya. Ini saya sebagai siswa, sebagai Adrian Redias, saya akan tugas tema 9, saya akan kerjakan. Nah,
cara mengerjakan tugas. Ini di screen, ini saya save ya, nanti bisa dilihat lagi, mungkin di YouTube, kita upload di YouTube. Nah, ketika mengerjakan tugas, tinggal start assignment, kerjakan tugas. Nah, pertanyaan apa? Tes tulis, menuliskan resep cara membuat minum pon, tes praktik PS ini, foto hasil tugas, diupload di LMS. Semuanya diupload di sini. Contoh, sekarang kita mau mengerjakan Adrian. Kita pilih file. LK, basic pon. Oke. Nah, kita upload. Jangan lupa ke bawah dan submit tugas. Bapak Ibu guru juga, Bapak Ibu guru kan sekarang sebagai siswa. Bisa juga untuk mulai mengerjakan tugas. Tidak apa-apa. Mulai mengerjakan tugas, upload filenya ya. Seperti yang saya contohkan barusan. Upload filenya, terus submit tugas. Nah, tugas sudah disubmit. Nah, iya, filenya nanti diupload di sini semuanya. Ini ada waktu yang disetting, waktu untuk mengerjakan tugas ini. Waktu ini berjalan ketika ketika siswa mengklik mulai mengerjakan tugas. Yang tanda merah tadi diklik, baru ini berjalan waktunya. Seperti itu. Dan nilai maksimumnya 100. Setelah mengupload, tadi kan sudah mengupload, sudah submit tugas, saya sudah pencet, ada tulisannya tugas disubmit, berarti tugas sudah dikirimkan. Saya kembali ke back to course. Itu kembali ke tugas saya. Pembelajaran saya. Nah, ini tulisannya masih selesaikan tugas untuk menandai pembelajaran. Kenapa? Karena tugas tersebut belum dikoreksi oleh guru. Nah, sekarang saya berpindah sebagai guru. Oke. Karena tadi sudah digunakan oleh Bu Vivi ya, tadi ya, oleh Bu Guru tadi. Nah, saya sekarang nge-share yang ini. Nah, saya sebagai guru, saya sebagai admin kan ya di sini ya. Nah, ini pura-puranya saya sebagai guru kelas 6. 6 Abu. Kita ke materi yang tadi. Ini ya. Oke. Di sini ada Bu Sri Rahayu sebagai wali kelasnya. Oke, untuk guru, saya di sini sebagai guru. Oke, saya ulangi, saya di sini sebagai guru. Saya ingin melihat siswa yang sudah mengumpulkan tugas. Saya klik admin. Nah, pengumpulan tugas, saya klik. No, tunggu sebentar. Untuk member, ini siswa yang ada di kelas saya. Untuk pengumpulan tugas, ini pengumpulan tugas yang dilakukan oleh siswa. Oh, ada 3 orang ternyata yang sudah mengumpulkan tugas dari beberapa guru yang masuk hari ini. Nah, ada 3 orang. Saya klik ya. Oke, saya lihat siapa aja yang sudah mengirim tugas. Oh, Adrian Redias, Pak Chandra, sama Mas Mirsa. Oke, kalau yang masih belum, tidak apa, silakan sekarang mengerjakan tugasnya. Tugasnya di halaman yang tadi ya, di halaman yang siswa tadi. Yang ini tadi. Yang ini tadi ya. Bapak Ibu guru kan sudah masuk, tinggal kerjakan aja tugasnya. Tugas tema 9 ini tinggal dikerjakan terus disubmit. Oke, sudah. Lanjut aja. Sebagai guru lagi. Oke, saya refresh lagi. Oh, masih orang 3. Nah, bagaimana cara Bapak guru atau Ibu guru memberikan nilai? Tinggal klik ini, evaluate assignment, berarti mengoreksi tugasnya. Tinggal klik. Nah, tugasnya ini, terus kita download.
Nah, kita lihat hasilnya Adrian Ridias tadi. Sebentar. Nah, kita lihat di Word. Kita download ya, kita download, kita lihat. Nah, setelah kita lihat, kita nilai. Sebentar. Kita tunggu Word-nya untuk jalan. Lama. Tunggu sebentar, masih muter-muter Word-nya. Oke, sambil menunggu yang tadi, kita isi nilai. Oh, siswa ternyata mengerjakan dengan lumayan. Kita kasih nilai 80. Sini ya, kasih nilainya ya. Terus kita give marks, berarti memberikan nilai. Oke. Oke, berikutnya kita ke atas lagi, kita cari lagi. Loh, ternyata Adrian Ridias kemana? Oh, ternyata Adrian Ridias tadi sudah di biji. Sekarang Mas Mirsa sekarang. Oh, sorry, Pak Chandra. Oke, Pak Chandra. Wow, tulisannya kok banyak sekali ya. Kasih nilai. Nah, tinggal give marks. Kasih nilai. Kita cari lagi. Miss Mirsa. Wah, kok udah ada tulisannya? Wah, bagus sekali. 98. Give mark. Oke, sudah ya. Oke, save mark. Oke. Dan kita lihat lagi, oh, ternyata tidak ada yang pending evaluation, artinya yang tugas yang belum dikoreksi guru tidak ada. Kita lihat bagaimana kalau yang sudah dikoreksi guru, kita lihat. Nah, evaluation complete, kita lihat. Oh ini yang file saya dulu, dia yang kemarin saya coba, dia Putri Nabila. Ini 1, 2, 3, 4 sudah ada nilainya semuanya. Oke, sekarang bagaimana sih cara siswa untuk mengetahui nilainya? Nah, gitu. Caranya gini. Kita ke tombol siswa ya. Oke, kita ke tombol siswa. Nah, kita refresh. Nah, karena sudah dikoreksi oleh guru, maka tanda yang ada di bawah itu telah berganti menjadi tanda telah selesai. Kita centang aja, kita klik, sudah, dan materinya selesai. Kita selesaikan materinya. Oke, berarti Ananda Adrian sudah menyelesaikan tema 9 semuanya. Itu anggap aja ada pembelajaran 1, 2, 3, terus tema 1, 2, 3, 4 semuanya sudah diselesaikan. Berarti tinggal selesai materi. Nah, sekarang Mas Adrian ini mau melihat nilainya, tinggal klik Adrian dashboard-nya. Nah, Mas Adrian sudah unit komplit. Tadi pembelajaran yang sudah diselesaikan ada 2 unit tadi kan ya, pembelajaran 1 sama pembelajaran 1 lanjutan. Terus assignment tugasnya sudah mengerjakan tugas tadi. Terus berapa nilainya? Nggak klik sini, assignment. Oh, nilainya tadi 79. Dan di sini materinya 100. Apa namanya? Di sini di dashboard ini Ananda juga bisa mengetahui nilai course, nilai materinya, nilai kuis, nilai tugas, terus pencapaian materi yang diikuti semuanya ada di sini. Misalnya ada 6 abu tema 1, 2, 3, 4, 5 ada di sini. Belajar tilawati misalnya dia mengikuti tilawati jilid 5 ada di sini. Seperti itu. Dan di sini juga bisa mengirim pesan ke guru. Seperti itu. Oke, sudah ya. Nah, ini tadi kan Mas Adrian sudah menyelesaikan materi. Kenapa belum ada nilainya di sini? Nah, ini karena belum dicek oleh Ibu atau Bapak guru. Kita kembali lagi ke materi di sini. Oke. Kita refresh. Salah maaf, admin.
ke admin. Ya. Nah, pengumpulan. Nah, ternyata 3 sudah menyelesaikan semua. Nah, siapa ini? Mas Adrian, Pak Chandra, sama Mas Mirsa. Kita kasih aja. Nah, di sini kan begini, pembelajaran tema 6 abu tema 9, kan pembelajarannya ada banyak. Pembelajaran 1, pembelajaran 2, 3, 4, 5, sampai 16 atau berapa ya. Jadi nilainya nanti akan banyak. Gitu. Nah, ini nilai total keseluruhan. Berapa sih nilai siswa dalam menyelesaikan tema 9 ini? Karena mungkin dia mengerjakan, kasih 85. Berarti nilainya rata-ratanya 85 semuanya. Kita kasih nilai. Oke. Siapa yang belum? Chandra. Kita nilai 98. Oke, siapa yang belum lagi? Kita kasih kumlot 9. Oke, sudah ya. Nah, karena kita lihat evaluation complete. Ini sudah menyelesaikan materi. Nah, iya, kita sudah menyelesaikan tema 9, kelas 6, tema 9. Oke, saya kembalikan ke siswa lagi. Untuk melihat gimana sih di tampilan siswa. Refresh. Bapak Ibu Guru juga bisa mencoba sekarang kalau sudah mengisi berapa nilainya. Nah, ini sudah materi sudah selesai, nilainya 85. Itu, dan akan banyak nilainya nanti seperti ini. Akan bentuk grafik. Gitu ya. Kelas 6 abu tema 9, tema 10, tema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini akan bentuk grafik seperti ini. Oke. Nah, bagaimana cara mengekspor nilai dari siswa? Nah, apabila semua siswa sudah menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan materi misalnya, kita bisa mengupload ke Excel. Caranya, kita sebagai guru lagi. Guru ya. Nah, di statistik. Nah, di sini, ada 4 siswa sudah menyelesaikan tugas, ada 4 siswa yang sudah mendapatkan badge. Nah, badge itu apa? Lencana itu apa? Lencana itu kalau di aplikasi nanti keluar ada lencana. Gitu. Seperti trofi, seperti kalau kita menyelesaikan suatu journey pembelajaran itu kan ada dapat trofi, dapat sertifikat seperti itu. Nah, gimana cara mengekspor nilainya? Nah, kita ambil aja nama siswa, terus nilai materi, nilai tugas, itu aja misalkan, ID juga misalnya. Nah, semua siswa siswa yang menyelesaikan materi aja, biar banyak. Nah, kita download. Nah, save as. Setiap keluar gini, ini bentuknya CSV tapi ada di web. Kita klik kanan, save as. Kita download 19 CSV. Oke. Nah, itu ya. Kita download, kita buka di Excel atau aplikasi spreadsheet, nanti akan muncul nilainya. Excel. Nah, download. Sebentar. Mana tulisannya? Bentar ya. Jadi tinggal download nilai siswa langsung dari sini. Nah. Oke, saya share ya tampilannya. Setelah saya download, saya share begini tampilannya setelah download. Jadi ada ID, ini ID-nya siswa, nama siswa,
nilai apa namanya? Nilai materinya. Nah, ini tugas tema 9. Nanti akan tanya PB31, tema 3, PB1, PB2, PB3, terus nilainya ke kanan seperti itu. Nah, gitu aja cara penilaiannya. Oke, sekarang ada yang ingin ditanyakan? Tekan raise hand mungkin. Atau raise apa aja. Saya kembalikan ke Bu Vivi ya. Nah, Vivi. Ini ya, Vivi. Suara. Cek. Nih. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu Guru, silakan raise hand. Oke, Pak Chandra. Bos, tolong mic-nya. Oke, Pak Chandra, silakan. File Excel-nya itu kan tadi bentuk CSV ya. Ya. Itu berarti nggak bisa dipakai. Jadi kalau nanti habis kasih rumus kan kalau di-save dia hilang rumusnya. Berarti itu kita guru-guru berarti harus dirupakan ke XLS. Web Excel. Kalau pengalaman kemarin saya coba. Saya juga pernah pakai .csv itu kalau dikasih rumus, kemudian saya save, saya tutup, saya buka lagi rumusnya hilang, tapi yang tersisa hanya kayak tulisannya saja, kayak value-nya aja, nggak ada rumusnya. Ya, download. Hah? Ini 1594 1443. Ini aku buka seganting. Download underscores. Gak ada. Ibu Bibi. Oke, untuk Excel, untuk Excel biasanya kan CSV kan seperti ini ya. Nah, Ya. CSV memang konten untuk biasanya untuk database itu. Nah, untuk menjadikan bentuk kolom itu ya, tinggal apa namanya di Ctrl A, terus kemudian ke data, terus text to column, gitu, terus pakai delimited, next, dan kita gunakan koma di sini karena penandanya itu dengan koma. Kita next
dan kita finish. Nah, maka akan terbagi menjadi kolom-kolom itu. Nah, ini kita save lagi. Save lagi sebagai Excel biasa. Oh, oke. Gitu. Sepertinya seperti itu. Berarti apa klik tombol apa, Mang? Pak, merubah ke kolom tadi? Suaranya tidak terdengar. Gimana? Merubah jadi kolom tadi klik tombol apa? Oh, jadi gini. Tadi saya agak lupa tadi. Ulangi. Hasil. Sebentar. Oke. Saya kira skripsi ya. Oke. Jadi Ctrl Z. Nah, CSV memang file yang sering digunakan untuk upload ke database, gitu kan ya. Nah, maka kita harus mengubah CSV itu ke bentuk yang kotak-kotak itu sehingga bisa Excel, terus kita kasihkan rumus di situ. Gitu. Sebenarnya ini rumusnya ini hanya plain text ya, tulisan biasa, tidak ada rumus di sini. Maka cara kita hanya menjadikan CSV ini ke bentuk yang ada kolomnya. Tinggal text to column aja di bagian data di Excel, bagian data, text to column, ya. Terus pakai delimited. Artinya data-data query-nya itu dipisahkan oleh tanda koma. Delimited. Kita menggunakan delimited sebagai pemisahnya. Apa pemisahnya? Pemisahnya kita gunakan koma kan di sini kan. Tinggal next, terus finish. Itu otomatis ke kolom lagi semuanya. Sebenarnya seperti itu. Nah, ini di save ke XLS. Tuh, nanti bisa kasih. Ini hanya tulisan biasa kok, tidak ada rumusnya kok. Ya. Nah, gitu aja. Oke, monggo Bu Vivi. Oke, masih ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Oke, Bapak Ibu Guru, alhamdulillah ini. Suara. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Guru kelas 6 bersama guru bidang studi dan beberapa guru kelas 5 yang mungkin masih ikut lagi di sini. Alhamdulillah untuk sosialisasi terkait LMS untuk di sesi kelas 6 sudah selesai, ya. Tapi saya yakin semuanya masih tetap ya, alhamdulillah untuk sosialisasi LMS saat ini sudah selesai, tapi saya yakin semua dari Bapak Ibu Guru pasti masih butuh waktu, masih butuh tempat lagi untuk mendalami LMS sekolah begitu ya. Nanti jika memang ada keinginan untuk les kalau ada butuh tambahan waktu gitu ya, tambahan waktu untuk mempelajari lebih dalam lagi terkait fitur-fitur yang ada di kelas maya, juga fitur-fitur untuk khususnya untuk guru sendiri terkait scoring juga, bisa nanti kalau mau lebih enak mungkin datang ke sekolah, tapi tetap dengan absen ke Pak Saiful atau ke Ustadz Heri untuk mengatur jadwal pertemuan dengan tim IT untuk belajar bareng begitu. Jadi nanti Bapak Ibu Guru silakan untuk menghubungi Pak Saiful atau Ustadz Heri, nanti dijadwalkan gitu. Sampai di sini insya Allah saya cukupkan dulu. Sekali lagi apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, bisa saya akhiri nggih? Dikasih tanda jempol. Ting. Oke, terima kasih untuk kesempatannya semua. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Kita sama-sama bersabar untuk mendalami LMS ini. Semoga kedepannya bisa memberikan keberkahan buat semuanya, terutama untuk siswa-siswa kita tercinta. Oke, ini sudah kami rekam. Untuk sosialisasi saat ini bisa diakses kembali oleh Bapak Ibu Guru melalui YouTube sekolah. Barusan diupload ya ini atau belum? Oh, nanti
Nanti akan dikonfirmasi jika sudah selesai diupload ke YouTube-nya sekolah. Sekali lagi, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kalau Bapak Ibu Guru mau ke sekolah untuk mempelajari lebih dalam, silakan melapor ke Pak Sad dan Pak Ustadz Heri untuk absen, diatur jadwalnya untuk bertemu dengan tim IT mempelajari LMS lebih dalam. Oke, seperti itu dulu. Saya akhiri sosialisasi kali ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya kepada Bapak Ibu Guru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.